Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas ya seputaran Polkadot. Jadi Polkadot hari ini terkoreksi 3 sekian persen karena memang market Bitcoin mengalami koreksi kecil-kecilan hari ini. Dan hari ini tuh hari Sabtu teman-teman, dan kita akan coba untuk ulas untuk Polkadot ya seperti apa peluang dan prospeknya. Pertama-tama kita akan lihat dia dari mungkin dari pasar deh. Jadi untuk Polkadot hari ini memang cukup bisa dibilang fase koreksi wajar ya, setelah dalam beberapa hari kemarin itu sudah mengalami kenaikan. Jadi koreksi yang terjadi ini agak cukup dalam kelihatannya, agak kena dam untuk hari ini, cuman ini masih bisa dibilang normal. Kita belum melihat bagaimana sebuah penurunan yang sangat ekstrim. Oh ya, Polkadot ada beberapa event yang menarik ya. Jadi mereka itu baru mengumumkan, ya udah pernah diumumkan sih untuk bulan-bulan sebelumnya, kalau mereka ini akan menyelenggarakan sebuah event yang sangat besar teman-teman. Jadi di sini dia ditulis 4 hari ke depan ya, tinggal 4 hari lagi nih Polkadot akan melakukan atau menyiarkan sebuah event besar, event terbesar tahun ini ya. Jadi yang mau register itu bisa klik untuk link yang ini. Di sini kita akan bisa melihat sebuah tiket, bisa dibilang ya, untuk kita book atau melakukan booking, dan event ini akan berlangsung 29 sampai 30 Juni tahun ini teman-teman. Jadi Polkadot ini benar-benar lagi gencarnya untuk mengembangkan komunitas mereka, mengembangkan event-event supaya lebih banyak adopsi juga untuk Polkadot ya. Dan untuk kegiatan ini akan bisa untuk live streaming dan melakukan interaksi ada di 4 kota teman-teman. Ada di New York, Buenos Aires, Argentina ya, Berlin, Jerman, kemudian Guangzhou, Cina. Ini ya, ini untuk alamat-alamatnya. Dan kalau kita misalkan lihat, ini program langsung dilakukan oleh founder mereka atau CEO mereka. Jadi mereka akan melakukan talk atau bercakap-cakap, kemudian juga ada workshop. Wow, ini sebuah event bagus ya untuk menarik, karena untuk Polkadot sendiri ini bisa dibilang sangat banyak untuk project-project yang mereka sedang kerjakan. Selain NFT juga ada Web 3.0. Jadi masih akan sangat menarik seperti apa ke depan perkembangan untuk Polkadot. Sementara sih untuk dari pergerakan harga masih kena pressure karena market juga lagi mengalami penurunan ya. Terus juga untuk BTC dominance ini udah mulai meningkat teman-teman, setelah dia ketahan di area support kisaran 1430 ya, 1430, dan sekarang BTC dominannya naik sehingga altcoin tentunya akan lebih kena tekan untuk perdagangan malam hari ini teman-teman. Begitu juga untuk Polkadot ya, kalau kita lihat di time frame 1 harinya belum terjadi peningkatan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Justru yang naik tinggi tuh koin-koin seperti Zilliqa kemarin udah naik, terus juga Matic naik, dan Polkadot sepertinya masih menunggu apakah ketika event berlangsung nanti harganya akan naik. Nah, itu kita harapkan semuanya bagi teman-teman yang sudah punya Polkadot dari bawah atau memang yang masih sangkut. Nah, itu sabar dulu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari peluangnya, sebenarnya Polkadot ini sudah berhasil bagus ya breakout daripada resistance, dan saat ini dia lagi bisa dibilang berjuang bertahan di level saat ini di kisaran 7,9 dolar. Dan untuk peluangnya masih menarik untuk kita lihat apakah Polkadot nanti akan berhasil untuk mengalami kenaikan lagi teman-teman. Terus juga dari indikator MACD, kalau kita lihat di time frame 4 jam ini udah ada tanda-tanda divergence sepertinya. Ini sebuah bisa dibilang cross. Kemudian di sini kita tinggal menunggu aja nih apakah di sini dia akan melakukan crossing lagi ya. Dan untuk divergence sepertinya akan lebih jelas kalau kita menggunakan RSI. Nah, di sini kalau kita pakai RSI, oh ini tidak ada divergence teman-teman. Untuk pergerakannya ya biasa-biasa aja, bukan divergence. Jadi kemungkinan ini merupakan koreksi wajar untuk Polkadot. Cuma kita nggak tahu dia bisa turun sampai mana. Kalau kita prediksi misalkan di sini aku tarik dari swing high ke swing low-nya, kita mungkin akan mendapati Polkadot ketahan di level 61,8 ya, di kisaran 7,6 di sini kira-kira. Jadi masih ada
sedikit kemungkinan mengalami koreksi mungkin sampai besok pagi itu sekitar 3,5% lagi. Ya lumayan lah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bisa ambil kesempatan buat di market future, bisa di short sedikit, siapa tahu kena level tersebut, dan jangan lupa untuk taking profit juga. Oke, terus gimana kalau dari time frame 1 jam? Di sini kelihatan ya sebuah pressure ataupun tekanan daripada seller ini sangat kuat, dan aku juga pakai MA99 sebagai area supportnya, dan nampaknya sepertinya ini udah deket banget area support, dan harusnya sih kalau memang trennya masih bagus bisa aja ketahan dulu di level support saat ini dan kembali bounce naik lagi, kemudian baru dia mengalami koreksi lanjutan. Dan demikian juga kalau kita lihat dari MACD di sini masih kelihatan ya untuk tekanan sellernya masih sangat kuat. Memang masih akan ada potensi untuk mengalami koreksi lebih lanjut teman-teman. Dan di time frame 1 jam ini kelihatan jelas kalau ini sudah membentuk divergence berulang kali ya, dan baru menemukan momentum untuk melakukan koreksi di malam hari saat ini. Jadi peluangnya masih sangat-sangat bagus untuk Polkadot menurut aku pribadi. Cuman kita harus perhatikan level-level support yang penting untuk Polkadot. Jangan sampai dia kebablasan turun. Kalau memang dia drop teman-teman dari level 61,8 itu udah harus hati-hati, meskipun masih ada satu support lagi yang penting ya, yaitu di Fibo 50, tapi mungkin aja menandakan bahwa tren untuk naik itu agak sedikit berat. Jadi ya kita harapkan dia bisa untuk bounce atau mantul di level 61,8 yaitu di 7,6 dolar. Untuk Polkadot ya sekian aja sih sepertinya. Belum ada waktu ataupun tanda-tanda yang begitu mengherankan atau bikin kita berdecak kagum. Efek dari news ini pun juga belum terasa ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman misalkan ikutin di Twitter mereka juga banyak sekali melakukan gathering ya. Mereka lagi gencar-gencarnya nih untuk mengembangkan ekosistem mereka, salah satunya di NFT yang akan mereka pamerkan di 29 sampai 30 nanti teman-teman. Jadi bisa ya teman-teman ikut untuk live streamingnya, tinggal mampir aja ke Twitter, kemudian kalian lakukan register ya di linknya ini, lakukan register sehingga kalian bisa melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang sedang mereka lakukan. Oke, mungkin untuk Polkadot sekian aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Potensinya market masih bisa uptrend ya. Jadi kita sabar dulu, tenang dulu. Semoga level-level yang menjadi incaran kita untuk share market itu bisa terrealisasi dengan baik. Dan juga semoga mini market Bitcoin agak mendukung. Karena kalau kita lihat di sini Bitcoin sudah keluar dari pola descending broadening wedge, dan ya kalau dia bisa ketahan di level sekitaran 20,8 atau 20,5 lah paling enggak, itu masih sangat berpeluang untuk mengalami uptrend. Oke, sekian aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk Polkadot. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa boleh tulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre, makasih.